dua kalimat yang amat sangat agung, ringan di lidah, dicintai oleh Allah, berat di ganjaran pahala. Allahu Akbar. Imam Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinasehati tentang pentingnya membaca Allahu Akbar. Kata Nabi Ali, siapa aja orangnya yang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebanyak 100 kali pagi dan petang, sebelum terbit dan sebelum terbenam, maka orang tersebut Allah berikan ganjaran 100 orang yang tekun ibadah, 100 orang mujahid, orang yang berjuang di perang sabil melawan musuh-musuh Islam demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Saudara, Allahu Akbar, dua kalimat yang amat sangat agung, ringan di lidah, dicintai oleh Allah, berat di ganjaran pahala. Allahu Akbar, dua kata, Allah dan Akbar. Ini kalimat ini saudara termasuk daripada zikir yang agung di mata agama, yang Allah hadiahkan kepada hamba-hambanya untuk dibaca-baca dalam setiap harinya. Allahu Akbar. Kita kecil enggak ada apa-apanya, yang besar adalah Allah. Dia agung untuk dibatasi ruang dan waktu. Antara bumi ke langit 500 tahun perjalanan, itu langit satu. Langit dua 500 tahun lagi. Tapi bila kita Allahu Akbar, nembus sampai arsy-Nya Allah. Allahu Akbar. Segalanya kecil. Segalanya kecil. Jangan takut. Ini penting. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Ali, siapa aja orangnya, kayakah dia, miskinkah dia, lakikah dia, perempuankah dia, orang kotakah dia, orang kampungkah dia, yang istiqomah mau baca Allahu Akbar 100 sebelum terbenam matahari dan sebelum terbit matahari, 100, maka Allah kasih ganjaran percis 100 tukang ibadah yang saban malam tahajud mulu, 100 mujahid
relawan pejuang Islam demi izul Islam wal muslimin. Allahu Akbar. Maka bagi orang yang hari ini dirundung masalah hutang, mumet, merasaan hutangnya besar, bilang kecil, yang besar Allah, Allah kuasa. Banyakin baca Allahu Akbar. Bagi orang yang merasa sampai nih hari belum punya keturunan, ini berat, ini rahim nih kata dokter mana juga kecil, nggak ada yang berat, ringan. Allahu Akbar. Bagi orang yang punya penyakit, katanya penyakitnya luar biasa, stadium 4, berat besar, katakan Allahu Akbar. Kecil, yang besar adalah Allah. Bagi orang yang dirundung masalah hari-harinya, merasa masalahnya besar, sampaikan sama dia, lu kata yang besar Allah, problemku kecil di mata Allah. Lebih dari itu Allah bisa. Gantungin sama Allahu Akbar. Menjadi zikir harian muslim. Jangan ditinggal. Ketika adzan baca Allahu Akbar, salat Allahu Akbar 94 kali, habis salat Allahu Akbar totalnya 165 kali, sampai kebakaran Allahu Akbar, sampai mau naik gunung Allahu Akbar, sampai lebaran, hari di mana muslim senang-senang dikasih Aidil Fitri, Aidil Adha, Allahu Akbar. Sampai Nabi bilang tidak ada hari yang paling tinggi di mata Allah selain tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyakin baca tahlil, tahmid, Allahu Akbar. Saking agungnya Allahu Akbar. Sebagai tabarukan hadirin, mari kita sama-sama malam ini baca Allah Akbar 100. Insya Allah lah paling 5 menit, enggak lama. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu
Saudara, maka ketika sholat kita ucap Allahu Akbar, tidak ada yang besar. Andai kita punya dosa merasa besar, yang besar adalah Allah. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Ini orang galak kayak apa? Kecil. Allahu Akbar. Mimma akhafu wa ahdar. Baca, jangan takut. Sehingga syiar-syiar Islam diiringi dengan kalimat takbir. Sampai lebaran di mana kita senang, supaya kita tidak kelewat dan bangga dengan baju baru, handphone baru, sampai CD baru. Yang besar Allah. Rumah kita mewah-mewahin, dicat. Kecil. Yang besar Allah. Selain Allah kecil. Kita tak boleh menghina orang lain. Kita kecil, enggak ada apa-apanya. Yang besar adalah Allah. Dia agung untuk dibatasi ruang dan waktu. Antara bumi ke langit 500 tahun perjalanan, itu langit 1. Langit 2 500 tahun lagi. Tapi bila kita Allahu Akbar, nembus sampai arsy-Nya Allah. Allahu Akbar. Segalanya kecil. Segalanya kecil. Jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa man kabbara mi'atan. Betul ya? Halaman berapa? 39. 3940. Wa man kabbara mi'atan qabla syamsi wa mi'atan qabla al-ghurubi kataballahu lahu sawaban mi'ati abidin wa mi'ata mujahidin fi sabilillah. Barang siapa membaca Allahu Akbar sebanyak 100 kali sebelum terbit matahari dan 100 kali sebelum terbenam matahari, niscaya Allah menuliskan baginya akan pahala 100 tukang ibadah dan 100 mujahid fi sabilillahi ta'ala pada perang sabil. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini aja.
Saudara-saudara sekalian, satu hari Imam Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinasehati tentang pentingnya membaca Allahu Akbar. Kata Nabi Ali, siapa aja orangnya yang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebanyak 100 kali pagi dan petang, sebelum terbit dan sebelum terbenam, maka orang tersebut Allah berikan ganjaran 100 orang yang tekun ibadah, 100 orang mujahid, orang yang berjuang di perang sabil melawan musuh-musuh Islam demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Saudara, Allahu Akbar, dua kalimat yang amat sangat agung, ringan di lidah, dicintai oleh Allah, berat di ganjaran pahala. Allahu Akbar, dua kata, Allah dan Akbar. Ini kalimat ini saudara termasuk daripada zikir yang agung di mata agama, yang Allah hadiahkan kepada hamba-hambanya untuk dibaca-baca dalam setiap harinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar bahasa Kreolnya Allah Maha Besar. Allah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang mencipta kerajaan langit dan bumi, yang mencipta hidup dan mati, mencipta segalanya, yang punya kebahagiaan, taufik, hidayah, zat yang berhak disembah Allah. Dan Allah sifati Akbar, Allah Maha Besar, Maha besar daripada segala ciptaannya, Maha besar dari segala problem yang menimpa manusia, yang dialami oleh kita bersama. Maha besar dibanding jabatan, uang dan segalanya. Maha besar Allah daripada dibatasi oleh ruang dan waktu. Maha besar Allah daripada disifati dengan sifat-sifat yang tidak layak dan tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, Allah itu Maha Besar. Satu kalimat yang pertama-tama ditugasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya
Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka kepada Tuhanmu bertakbirlah, ucapkan Allahu Akbar untuk Tuhanmu. Allah Maha Besar. Jangan kita kata problemku besar, tidak, kecil. Yang besar hanya Tuhan. Tidak ada yang besar dari ciptaannya. Yang Maha Besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak ayat-ayat Allah dalam Al-Quran berbicara pentingnya membaca Allahu Akbar. Di ujung daripada surat Isra sebelum Kahfi, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbirah. Bacalah takbir, besarkan Allah dengan sebesar-besarnya. Yang besar Allah di otak kita, yang besar hanya Allah. Selain kecil, kecil di mata Allah. Penyakit sampaikan kepada mereka yang badannya banyak penyakit, ini besar dan berat. Bilang tidak, yang besar hanya Allah. Selain Allah kecil dan ringan. Sampaikan kepada orang yang berduka, musibah yang menimpaku besar. Tidak, Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah. Saudara, Allahu Akbar adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 macam kalimat yang kudu dibaca oleh muslim saban harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, di dalam sahih Muslimnya dari Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'. Bacaan yang paling didemenin ama Allah 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa yang mananya saja yang dijadikan nomor 1 silahkan. Mau subhanallah dulu boleh, mau alhamdulillah dulu boleh, mau la ilaha illallah boleh, mau Allahu Akbar dulu juga boleh. Saking agungnya kalimat ini di mata Allah. Bahkan Allahu Akbar adalah kalimat bacaan yang Allah pilih untuk selalu didengung-dengungkan dan dinyanyikan, dibaca-baca oleh hamba-hamba pilihannya.
Innallaha astafa minal kalami arba'an. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah pilih lagu harian muslim 4 kalau pengen didemenin Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai Nabi bilang ganjarannya banyak. Man qala subhanallah kutibat lahu isyruna hasanah wa khuttat anhu isyruna sayyi'ah. Siapa orang membaca subhanallah sekali, maka Allah tuliskan ganjaran 20 kali, diampuni dosa 20 macam kesalahan. Siapa yang baca la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, maka dituliskan ganjaran 10 dan dihapuskan 10 kesalahan. Siapa yang baca Allahu Akbar, dituliskan 20 ganjaran dan dihapuskan 20 kesalahan. Siapa yang baca alhamdulillah, dituliskan 30 ganjaran alhamdulillah dan dihapuskan 30 macam dosa. Allahu Akbar, kalimat ringan yang mengandung makna luar biasa. Allahu Akbar, singkat katanya, luas maknanya, agung rahasianya, besar khasiat dan manfaatnya. Allahu Akbar. Allah maha besar, zatnya agung, sifatnya agung, perbuatannya juga agung. Allahu Akbar. Ada orang tidur di kereok, tidur pembantu. Waktu dia tidur, majikannya kipasin. Majikannya nggak tidur, ngipasin dia. Ada nggak di kereok kayak begitu tuh? Nggak ada. Andai ada, ini pembantu luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Luar biasa. Ama majikan yang kayak begitu kudu hormat apa enggak? Emang apa? Luar biasa dikipasin. Itulah orangnya kita. Waktu kita tidur, bini kita yang katanya demen banget sama kita, jagain kita apa tidur? Tidur. Itu kuping kita nggak dimasukin semut, ada yang jagain nggak? Hah? Ada yang jagain nggak bisa semut nggak masuk di kuping kita? Ada nggak? Siapa? Allah, majikan kita. Allah Maha Agung. Coba kita kurang ibadah aja kuping kita nggak dimasukin semut. Nggak usah banyak saudara, 20 aja masuk kuping. Gimana kira-kira? Kecoa nggak masuk, siapa yang jaga? Allah. Allahu Akbar. Luar biasa. Kita ibadah kurang, tapi perhatian Allah sampai detik ini masih diberikan nama kita. Allahu Akbar. Allah itu maha besar saudara. Karena itu Allahu Akbar ini bacaan harian muslim yang dianjurkan oleh agama agar muslim tidak boleh lepas saban harinya daripada mengucapkan Allahu Akbar. Satu, ketika adzan dan qomat
Tidak kurang daripada 50 kali kita dalam sehari mengucapkan Allahu Akbar. Dalam adzan dan qomat kali 5 waktu. 50 kali Allahu Akbar. Allah Akbar dalam adzan. Salat yang kita kerjakan, Allahu Akbar menjadi bacaan pertama. Enggak sah salat kalau tidak dimulai dengan Allahu Akbar. Bukan lagi pertama doang. Hampir dalam rangkaian gerak-gerik salat diiringi dengan Allahu Akbar. Berapa kali dalam salat subuh? 11 kali kita baca Allahu Akbar. Udah pernah ngitung belum? Udah percaya aja. Begitu. Dalam salat maghrib tadi tuh 17 kali kita baca Allahu Akbar. Antara wajib dan sunnah. Artinya ada juga yang rukun, ada juga yang sunnah. Yang sunnah namanya takbir intikal. 17. Dalam sholat duhur 22 kali Allahu Akbar. Sholat asar 22. Isya 22. 22 tambah 22 berapa? Tambah 22 tambah 17 91 tambah 3 94 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar kita baca. Dalam sholat jenazah 4 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar dibaca ini saban hari. Sesudah kita sholat 165 wong 33 tuh habis zuhur kali 5 berapa tuh? 165. Itu habis sholat. Allahu Akbar. Mau tidur 33 biar berkah hidupnya. Allahu Akbar. Siti Fatimah disuruh itu sama Rasulullah sebelum tidur baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar juga 33. Ketika kita mau naik tanjakan tinggi, naik gunung, biar semangat bacanya Allahu Akbar. Kata Jabir bin Abdillah Al-Ansari, kunna idza alauna kabbarna. Kami kalau udah mau naik gunung Allahu Akbar. Nabi ajarkan. Ketika Idul Fitri, wah sering banget. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allahu Akbar. Idul Adha apalagi dari subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik yang terakhir. Allahu Akbar, Allah. Takbirah. Ada apa ini? Sampai kayak begitu sudah. Bila seorang hamba Allah telah yakin dengan keagungan Allahu Akbar, dia hayati kandungan makna bahwa yang agung, yang besar adalah Allah. Selain Allah kecil termasuk diri kita, hina. Jangan sampai kita sombong, yang besar Allah. Sufi besar Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu ta'alaan satu hari lewat di jalanan Abu Yazid di Irak, berpapasan sama anjing. Anjing juga lewat. Anjing lewat, dia angkat jubahnya, anjing deket-deket dia, jubahnya diangkat, takut kena anjing.
Sebab anjing najis mughalladzah. Diangkat jubahnya. Anjing ngomong sama dia. Ngomong. Ini Abu Yazid wali. Gedenya wali. Jubahnya diangkat. Ada anjing deketin dia. Tuh anjing ngomong. Kedengeran sama kuping dia. Kata anjing, ngapa diangkat jubahmu? Kata anjing, gua kering. Kalau kering tuh ketemu kering kagak najis. Kagak najis. Gua kering. Kata anjing, ngapa lu angkat? Andai gua basah, lu timbang cuci 7 kali pakai tanah. Begitu, andai gua basah, lu cuci. Ngapa lu nganggep lebih tinggi dari gua? Begitu, kata anjing. Ngapa lu nganggep diri lu lebih tinggi, lebih besar dibanding gua? Pakai disingkap-singkap jubahmu. Itu anjing ngomong begitu nangis. Innalillah wa inna raji'un. Gua udah sombong banget, merasa lebih tinggi dari anjing. Sampai dia ngomong, maafin anjing, kalau begitu yuk jalan bareng. Kata anjing, hei Abu Yazid, kalau lu pakaian lu basah, karena sayanya basah nyentuh pakaianmu najis, timbang dicuci 7 kali salah satu pakai debu, itu udah bersih. Itu ajaran nabimu, Nabi Muhammad. Tapi kalau yang kotor tuh hatimu, nganggap lebih tinggi dari saya, enggak bisa dicuci pakai air 7 kali, kagak bisa. Kata anjing, innalillahi, saya udah merasa lebih tinggi dari anjing. Begitu. Hei anjing, lu bareng aja sama gua mau ngajar. Enggak mau saya. Begitu, enggak mau. Nanti lu bakal dihinakan sama orang-orang, dikata jalan bareng sama anjing. Begitu. Enggak mau. Enggak usah. Bersihin aja hati lu. Nih gua nih biar kata anjing, enggak ngantongin dunia, gua enggak bawa tulang di mulut gua, enggak bawa makanan. Lu kan kemana-mana handphone lu bawa, duit lu bawa, dunia masih lu bawa juga. Belum di pikiran lu duit mulu. Gua sih enggak percaya sama Allah. Anjing sampai begitu. Kata Abu Yazid, Allahu Akbar. Kita hina yang agung emang Allah. Tak boleh mengecilkan makhluk Allah meski anjing. Begitu Abu Yazid Al-Bastami. Orang yang yakin Al-Kibriya'u lillah, yang agung Allah, yang besar Allah, maka dia bakal membasahi lidahnya dengan banyak-banyak membaca Allahu Akbar sebagai wiridan daripada harian. Wala dzikrullahi akbar. Ini penting. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Ali, siapa aja orangnya, kayakah dia, miskinkah dia, lakikah dia, perempuankah dia, orang kotakah dia, orang kampungkah dia, yang istiqomah mau baca Allahu Akbar 100 sebelum terbenam matahari dan sebelum terbit matahari. 100.
maka Allah kasih ganjaran percis 100 tukang ibadah yang saban malam tahajud mulu, 100 mujahid relawan pejuang Islam demi izul Islam wal muslimin. Allahu Akbar. Maka bagi orang yang hari ini dirundung masalah hutang, mumet, merasaan hutangnya besar, bilang kecil, yang besar Allah, Allah kuasa. Banyakin baca Allahu Akbar. Bagi orang yang merasa sampai nih hari belum punya keturunan, ini berat, ini rahim nih kata dokter mana juga kecil, nggak ada yang berat, ringan, Allahu Akbar. Bagi orang yang punya penyakit, katanya penyakitnya luar biasa, stadium 4, berat besar, katakan Allahu Akbar. Kecil, yang besar adalah Allah. Bagi orang yang dirundung masalah hari-harinya, merasa masalahnya besar, sampaikan sama dia, lu kata yang besar Allah, problemku kecil di mata Allah, lebih dari itu Allah bisa. Gantungin sama Allahu Akbar, menjadi zikir harian muslim. Jangan ditinggal. Ketika adzan baca Allahu Akbar, salat Allahu Akbar 94 kali, habis sholat Allahu Akbar totalnya 165 kali, sampai kebakaran Allahu Akbar, sampai mau naik gunung Allahu Akbar, sampai lebaran, hari di mana muslim senang-senang dikasih Aidil Fitri, Aidil Adha, Allahu Akbar. Sampai Nabi bilang tidak ada hari yang paling tinggi di mata Allah selain tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyakin baca tahlil, tahmid, Allahu Akbar. Saking agungnya Allahu Akbar. Sebagai tabarukan hadirin, mari kita sama-sama malam ini baca Allahu Akbar 100. Insya Allah paling 5 menit, enggak lama. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara, maka ketika sholat kita ucap Allahu akbar, tidak ada yang besar. Andai kita punya dosa merasa besar, yang besar adalah Allah. Cil, jangan jauh-jauh dengan Allah. Allah maha besar, selain Allah kecil. Ini orang galak kayak apa? Kecil. Allahu akbar, mimma akhafu wa ahdar. Baca, jangan takut. Sehingga syiar-syiar Islam diiringi dengan kalimat takbir. Sampai lebaran di mana kita senang, supaya kita tidak kelewat dan bangga dengan baju baru, handphone baru, sampai CD baru. Cil, yang besar Allah. Rumah kita mewah-mewahin, dicat. Kecil, yang besar Allah. Selain Allah kecil. Kita tak boleh menghina orang lain. Kita kecil, enggak ada apa-apanya. Yang besar adalah Allah. Dia agung untuk dibatasi ruang dan waktu. Antara bumi ke langit 500 tahun perjalanan, itu langit satu. Langit dua 500 tahun lagi. Tapi bila kita Allahu Akbar, nembus sampai arsy-Nya Allah. Allahu Akbar. Segalanya kecil. Segalanya kecil. Jangan takut. Gua memang udah turunan orang susah dari dulu. Nganggep susah besar kecil. Allah yang besar. Siapa kita? Jagoan, ya Allah, sama sakit gigi nangis. Mana hebatnya kita, yang hebat Allah. Jangan jauh-jauh kita dengan Allah. Kalau rambut kita gondrong, jangan musuhan sama tukang cukur. Makin jauh dengan tukang cukur, rambutmu tambah gondrong dan acak-acakan. Kalau hidupmu banyak problem, jangan jauh-jauh dengan yang maha besar. Makin jauh dengan Allah, makin berat problem hidupmu. Dekati Allah, banyakin baca Allahu Akbar. Enggak nyampe 10 menit tadi, dikit. Saking agungnya kalimat ini, biar kata dikit, enggak semua muslim bisa baca Allahu Akbar. Walaupun baca bisa, belum tentu dia mau baca-baca itu menjadi bacaan harian. Padahal dari 24 jam yang banyak diputer Allahu Akbar, lebih banyak dikala adzan, dikala qomat, dikala sholat, gerak turunnya sholat, ampe habis sholat, ampe ketemu janazah, ampe naik tangga ke lantai 2, takbir. Ajarannya betapa takbir menjadi syiar dalam Islam.
Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka saudara yang merasa hidupnya lemah, biar Allah beri kekuatan, baca Allahu Akbar. Yang merasa hidupnya numpuk utangnya, belum beres-beres, rada mumet, mana mau jatuh tempo lagi, banyakin Allahu Akbar. Yang mondar-mandir muru ke rumah sakit, udah bayar lagi kelas 1 berubah jadi keris, sama aja. Yes, banyakin Allahu Akbar. Yang sampai detik ini sulit banget dirasa, tagihan banyak di mana-mana, dikasih lagi cek bodong, giro pending, giro pending. Banyakin baca Allahu Akbar. Ada lagi teman baik banget waktu ngantau, tahu ngantau nggak? Begitu, bayar mau kagak baik, kagak beres. Begitu, banyakin baca Allahu Akbar. Begitu, rada curiga sama yang nyengir-nyengir ini saya ini sebetulnya. Jadi Allahu Akbar syiar muslim. Takbir Allahu Akbar. Dari diri mau ruku Allahu Akbar. Dari diri mau sujud Allahu Akbar. Sampai bangun dari sujud Allahu Akbar. Tidak lepas tuh bacaan itu. Padahal Asmaul Husna banyak, 99. Tapi kenapa ini yang dibolak-balik dalam sholat kita? Dalam sholat jenazah terbanyak yang dibolak-balik Allahu Akbar. Dalam azan yang banyak dibolak-balik Allahu Akbar. Dalam qomat yang banyak dibolak-balik Allahu Akbar. Dalam khutbah id yang dibolak-balik Allahu Akbar. Dalam sholat id yang banyak, dalam zikir takbiran hari raya Allahu Akbar. Betapa agung Allahu Akbar bagi mereka yang mengerti keagungan zikir Allahu Akbar. Nabi bilang kepada Imam Ali, Ali baca 100 menjelang terbit matahari, biar siang itu berkah, usahanya berkah, umurnya berkah, kesehatannya berkah, rezekinya berkah, keluarganya berkah, anak-anaknya berkah. 100 awali dulu sebelum terbit matahari. Matahari besar, kecil, yang besar Allah. Terbenam, datang bulan, kecil, Allahu Akbar. Allah. Di samping diberi ganjaran pahala, 100 orang tukang sujud saban malam gak berhenti-berhenti. Kayak begitu. 100 mujahid. Allahu Akbar. Ini zikir yang sangat luar biasa, dibaca-baca dan diulang-ulang. Agama memberikan makna. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Kepada Tuhan bertakbir. Takbir Allahu Akbar. Begitu. Ini adalah penyemangat hidup muslim
yang pengen hidupnya penuh bahagia. 100 kata Nabi menjelang terbit matahari, 100 menjelang terbenam. Nilainya sangat luar biasa di mata agama, membuahkan hasil didemenin Allah, membuatkan hasil memberatkan ganjaran pahala, membuahkan hasil dikasih ganjaran 100 tukang ibadah, membuahkan ganjaran 100 mujahid, memberikan pengampunan dosa per 1 kali 20 dosa, 100 kali hampir 2000 dosa yang menyebabkan mumet. Dia punya pikiran Allah bikin plong. Dunia banyak masalah, tapi kalau kita paham Allahu Akbar, masalah itu akan terurai satu demi satu bagi mereka yang mengerti amanat Rasulullah, pesan Nabi Muhammad, bukan saja kepada Imam Ali, karena umatnya bukan Ali doangan, kita juga umatnya. Dipesanlah kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bahkan Sayyidah Fatimah Zahra mengeluh bagaimana usaha lakinya menurun, nyari duit susah, suruh baca sebelum tidur tasbih 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Diamalin, terbuka jalan lakinya. Emang juga begitu. Namanya kerjasama, kayak babi ngepet. Tahu babi ngepet nggak? Lakinya mengeluyur, bininya jagain lilin. Kalau lilin tuh goyang-goyang, tandanya lagi, kayaknya pernah tahu ini. Begitu. Pernah nonton? Iya, baik. Begitu lakinya buka toko, bininya dzikir, baca Allahu Akbar. Gampang jalannya. Namanya kerjasama, bukan disuruh jadi babi ngepet. Kerjasama, bareng dzikir. Kalau bininya enggak demen wirid, aduh berat sama lakinya, kerjanya berat. Begitu. Puyeng. Lihat orang-orang sukses karena bininya demen dzikir. Kalau saudara bilang gua mumet, berarti bininya kagak demen dzikir. Demennya zikir, ngaji di tempat parkir, ngerumpi mulu ngerumpi. Zikir, zikir. Apa zikir? Iya, ngaji di tempat parkir, ngobrol aja. Zikir, zikir. Allahu Akbar. Barakah. Sampaiin ama umat biar kejayaan Islam bangkit kembali. Banyakin takbir, Allahu Akbar. Hayati maknanya, selami ke dalam lautan hikmahnya, karena ini zikir bukan sembarang zikir. Di antara asma Allah Al-Kabir, tapi buat sholat Allahu Akbar, bukan Allahu A'zam, padahal agung juga, tapi Allahu Akbar. Biar kita sadar betapa kita hamba yang lemah memiliki Tuhan yang kuat, hamba yang hina memiliki Tuhan yang tinggi, hamba yang rendah, yang kecil memiliki Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar. Moga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama. Kita mau membaca aurad Rasulullah
supaya kita dicintai oleh Allah. Kalau Allah udah demen, jangankan yang kita minta, yang kita nggak minta juga diberi. Kehidupan kita lebih baik lagi, di dunia bermakna, di akhirat berarti. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Allah Allah. Oh baik. Dua pertanyaan Kiai. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah boleh kita beristighfar saat sedang sholat? Hati kita beristighfar saat sedang sholat. Yang kedua, apa yang Allah berikan bagi orang yang punya ilmu baik dan benar, tapi saat ada orang yang memintanya tidak mau memberinya Kiai. Terus apakah ada tempat khusus di hari akhir nanti Kiai? Demikian Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ketika ada orang punya ilmu lalu dia tidak memberi, bisa saja yang diberi ini tidak layak. Tidak layak. Dia bisa motong, namanya juleha, juru sembelih halal. Yang minta ilmu bocah umur 3 tahun, bahaya main golok, bahaya. Nanti sadigo, salah sedikit golok. Apaan? Sadigo, salah sedikit. Iya, karena ilmu apa yang dia nggak kasih, kan kita nggak paham. Mungkin kalau dia kiai, mesti ada alasan kenapa dia tidak memberi. Tentu ada alasan yang baik. Begitu, daripada saya harus memburukkan orang yang belum tentu buruk. Begitu, jadi mungkin yang menerima belum bisa untuk menelannya. Contoh, kita ajarin saudara-saudara nih, kita ajarin ilmu falak dengan menggunakan kalkulator FX 3600, kos tangan logaritma, mumet. Ngitung jengkol aja puyeng, diajarin ilmu kayak begitu. Bagaimana ngerubah desimal menjadi derajat, kos tangan sip, ya puyeng. Enggak cocok untuk diajarin orang kayak begini, mumet. Maka enggak boleh ngajarin yang bakal jadi puyeng-puyeng. Kemungkinan kiai itu kayak begitu. Yang kedua, apa itu istighfar? Boleh kan baca istighfar dalam sholat? Justru di sholat diajari nama Nabi istighfar. Rabbighfirli warhamni, itu istighfar. Bahkan Nabi dalam sujudnya doa, Allah maghfirli dambi kullahu jullahu diqahu alaniyatahu sirahu, itu istighfar. Begitu. Bahkan di dalam penutup salatnya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabira, itu istighfar. Udah diajari nama Nabi, tinggal ikuti aja apa yang Nabi ajarin, jangan kita buat-buat begitu. Iya, daripada beristighfar ada ajarannya, hayati aja bacaan tuh. Kenapa Allahu Akbar? Ada apa ini Allahu Akbar? Itu hati kita. Kenapa bisa Allah Akbar kabira? Kenapa inna sholati wa nusuki? Ini nih yang harus dipikirin. Kenapa bismillah? Kenapa bismillah alhamdu? Kenapa bisa alhamdu ar-rahmanir rahim? Kenapa rahmanir rahim maliki yaumiddin? Ada apa ini maliki yaumiddin? Itu yang harus dipikirin. Dan itu lebih bermakna buat dia dalam sholatnya. Begitu. Itu yang paling cakep. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kita baca Fatihah,
Ini ada gigi 2000 dari jamaah Majelis Al-Quran, Ibunda Hajah Mamfiah binti Maksum, pimpinan Majelis Quran Ibu Robiatul Adawiyah, sebanyak 550.000 rupiah. Baik, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan keluarga besar Majelis Rabiatul Adawiyah, mudah-mudahan majelisnya makin syiar, dan semua jamaah Qur'annya pada mahir baca Qur'an, anak keturunannya menjadi ahli Qur'an, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Amin. Al-Fatihah.